Hear the waves cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Kaulan Sadida dengan NIM 25020432274 dari jurusan Bisnis Law, dan kali ini aku ingin menyampaikan video digital content dengan tema education yang berjudul Mengenal Biografi Tokoh Dunia Amelia Earhart. Adapun learning outcomes pada video ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai peristiwa sejarah kepada teman-teman, kemudian menceritakan kisah Amelia Earhart sebagai bentuk rasa hormat karena sudah berjasa pada masanya. Langsung kita pertama masuk ke biografi tokoh. Amelia Mary Earhart atau dikenal dengan Amelia Earhart lahir pada 24 Juli 1897, merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Beliau lahir di Atchison, Kansas dari pasangan Amy Otis Earhart dan Edwin Stanton Earhart, diikuti oleh saudara perempuannya Muriel pada tahun 1899. Selama Perang Dunia Pertama, ia meninggalkan perguruan tinggi untuk bekerja di Rumah Sakit Militer Kanada, tempat ia bertemu dengan para penerbang dan menjadi tertarik dengan penerbangan. Setelah perang, Earhart menyelesaikan satu semester di Universitas Columbia, kemudian Universitas California Selatan. Dengan perjalanan pesawat pertamanya pada tahun 1920, ia menyadari hasratnya yang sebenarnya dan mulai belajar terbang. Kemudian awal mula masuk dunia penerbangan. Amelia Earhart menghadiri pameran penerbangan pertamanya pada tahun 1918 saat bertugas sebagai asisten perawat Palang Merah di Toronto, Kanada. Ia melakukan penerbangan pertamanya di California pada bulan Desember 1920 bersama penerbang kawakan Frank Hawks. Instruktur pertamanya adalah Anita Neta Snook yang memberinya pelajaran terbang dengan Curtis Janney. Untuk membayar pelajaran terbang, Earhart bekerja sebagai juru tulis dan fotografer perusahaan telepon. Earhart terbang sendiri pada tahun 1921 dan membeli pesawat pertamanya, Kinner Airster. Pada tahun 1923, Earhart menjadi wanita ke-16 yang menerima lisensi pilot resmi dari Federation Aeronautic International. Amelia Earhart kemudian bekerja di beberapa tempat untuk menabung sebesar $1.000 yang ia butuhkan untuk membayar kursus terbang. Setelah banyak bekerja keras dan berlatih, Amelia Earhart belajar terbang dan akhirnya membeli pesawat biplan miliknya sendiri bernama Kinder Airster berwarna kuning yang ia sebut sebagai The Canary. Kemudian ini adalah karir dan pencapaian Amelia Earhart. Pada 1922, yaitu penerbangan pertamanya, Amelia Earhart mencetak rekor pertamanya pada bulan Oktober 1922 saat ia terbang hingga ketinggian 14.000 kaki atau 4.300 meter, sekaligus mencetak rekor dunia untuk pilot wanita. Ia menjadi wanita ke-16 di Amerika Serikat yang menerima lisensi pilot pada tahun 1923. Pada tahun 1928, Earhart menjadi wanita pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik, dan ia juga menjadi wanita pertama yang terbang sendiri melintasi benua Amerika Utara dan kembali. Pada tahun 1931, ia mencetak rekor dunia ketinggian 18.415 kaki. Kemudian pada tahun 1929, yaitu beliau mempromosikan pilot-pilot wanita. Sekelompok pilot wanita memutuskan untuk membentuk organisasi untuk tujuan sosial, perekrutan, dan bisnis. 99 wanita dari 245 pilot wanita berlisensi AS menjadi anggota pendiri yang menginspirasi nama organisasi tersebut, The 99s. Earhart menjadi presiden pertama mereka. Pilot wanita sangat menyadari kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi bagi semua wanita dan bertekad untuk saling membantu. Kemudian pada 1932, beliau menjadi wanita pertama yang terbang melintasi Atlantik sendirian. Dengan menerbangkan Lockheed Vega 5B berwarna merah, ia meninggalkan Harbour Grace, Newfoundland, dan mendarat sekitar 15 jam kemudian di dekat Londonderry, Irlandia Utara. Prestasi tersebut membuat Earhart langsung menjadi sensasi di seluruh dunia. Selama penerbangan solonya tanpa terhenti sejauh 3.260 km melintasi Atlantik, Earhart berjuang melawan kelelahan, tangki bahan bakar yang bocor, dan manifold yang retak menyemburkan api dari sisi penutup mesin. Kemudian pada 1932-1935, beliau menjadi penerbang tunggal wanita pertama yang melintasi Amerika.
Earhart melakukan penerbangan solo nonstop pertama oleh seorang wanita melintasi Amerika Serikat dari Los Angeles ke Newark, New Jersey yang memecahkan rekor wanita selama 19 jam dan 5 menit serta mencetak rekor jarak tempuh wanita sejauh 3.938 km. Beliau juga menjadi orang pertama yang terbang sendiri dari Hawaii ke daratan AS, kali ini dengan Lockheed 5C Vega. Meskipun beberapa orang menyebutnya sebagai aksi publisitas untuk Earhart dan promotor perkebunan tebu Hawaii, itu adalah penerbangan berbahaya sejauh 3.875 km yang telah menelan beberapa korban jiwa. Kemudian beliau juga menjadi penulis, yaitu penerbangan penumpang transatlantik yang dramatis pada tahun 1928 membawa Earhart ke perhatian internasional dan kesempatan untuk mencari nafkah di bidang penerbangan. George Putnam menjadi penajarnya dan ia mulai memberi kuliah dan menulis tentang penerbangan di seluruh negeri. Ia tanpa lelah memberi kuliah di seluruh negeri tentang topik penerbangan dan isu-isu perempuan dan menulis untuk Cosmopolitan dan berbagai majalah lainnya. Beliau juga menulis buku tentang penerbangan dan karirnya berjudul 20 Hours and 40 Minutes, The Fun of It, and Last Flight, yang diterbitkannya setelah ia menghilang. Berikut adalah pencapaian lain dari Amelia Earhart, yaitu 1929-1930 menjadi rekor kecepatan wanita, 1931 wanita pertama yang menerbangkan autogiro, 1931 rekor ketinggian autogiro 5.612 meter, 1935 rekor kecepatan antara Mexico City and Washington DC, dan 1935 yaitu orang pertama yang terbang sendiri dari Mexico City ke New York, New Jersey. Kemudian kita masuk ke akhir perjalanan Amelia Earhart. Pada tanggal 1 Juni 1937, Earhart dan Fred Noonan, navigatornya, berangkat dari Oakland, California, dalam penerbangan lintas benua ke arah timur dengan pesawat bermesin ganda Lockheed Electra. Kurang dari sebulan kemudian, mereka mencapai Lae, New Guinea setelah terbang sejauh 22.000 mil dan masih harus menempuh 7.000 mil lagi sebelum mereka mencapai Auckland sekali lagi. Setelah berangkat dari Lae, mereka harus terbang sejauh 2.500 mil lagi sebelum mereka mencapai pemberhentian berikutnya, Pulau Holland, sebuah pulau yang sangat kecil di Samudra Pasifik untuk pengisi bahan bakar. Sayangnya, langit mendung, masalah transmisi radio, dan bahan bakar rendah menyebabkan Earhart dan Noonan tidak mencapai tujuan mereka. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya keras untuk menemukan pesawat tersebut, yang akhirnya menjadi pencarian udara dan laut termahal dalam sejarah Amerika hingga saat itu, tidak ada tanda-tanda Earhart atau Noonan dimanapun. Dalam laporannya, pemerintah Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Earhart dan Noonan kehabisan bahan bakar dan jatuh ke lautan luas. Apa yang terjadi setelah kecelakaan itu masih belum jelas. Mengingat misteri yang menyelimuti peristiwa ini, beberapa teori telah muncul yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Teori yang lebih banyak dipercaya adalah bahwa Earhart dan Noonan mencapai pulau tak berpenghuni, Nikumaroro, tempat artefak seperti peralatan dan reruntuhan pesawat ditemukan. Tidak ada teori yang akhirnya terbukti benar, sehingga hilangnya Earhart tetap menjadi salah satu misteri paling populer dalam sejarah Amerika. Earhart secara resmi dinyatakan meninggal pada tanggal 5 Januari 1939. Meskipun akhir hidup Earhart tragis, prestasi dan warisannya masih menjadi inspirasi bagi ribuan pilot muda semula di mana-mana. Kemudian kesimpulan dari video ini adalah Amelia Earhart adalah salah satu pilot Amerika yang paling terkenal. Sebagai penerbang yang memecahkan rekor, beliau adalah orang kedua yang terbang solo melintasi Atlantik dan wanita pertama yang terbang solo dan tanpa henti melintasi Amerika Serikat. Di antara prestasi lainnya, prestasi terbangnya mendorongnya menjadi pusat perhatian internasional, di mana ia banyak memberi ceramah, menulis beberapa buku, dan mengadvokasi berbagai hal yang ia pedulikan. Ia secara tragis menghilang saat mencoba menerbang mengelilingi dunia. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk membantu pembuatan video. Baik, sekian dari presentasi saya dan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.